Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Fauji Pohan, NIM 18030172 dari kelas Agronomi, Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengelolaan lahan rawa. Pada mata kuliah pengelolaan lahan rawa dibimbing langsung oleh Ibu Jamila SP MP. Adapun judul yang diambil dari jurnal berjudul Jenis-jenis lahan berpotensi untuk pengembangan pertanian di lahan rawa yang ditulis oleh Didi Ardi Suryadikarta dan Mas Teddy. Pengembangan pertanian lahan pasang surut merupakan langkah strategis dalam menjawab tantangan peningkatan produksi pertanian yang makin kompleks. Dengan pengelolaan yang tepat melalui penerapan iptek yang benar, lahan pasang surut memiliki prospek besar untuk dikembangkan menjadi lahan pertanian produktif, terutama dalam rangka pelestarian swasembada pangan, diversifikasi produksi, peningkatan pendapatan dan lapangan kerja, serta pengembangan agribisnis dan wilayah. Di samping memiliki prospek yang baik, pengembangan lahan pasang surut untuk pertanian juga mempunyai berbagai kendala, baik aspek biofisik maupun sosial ekonomi dan kelembagaan. Untuk menjamin keberlanjutan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam, pengembangan pertanian lahan pasang surut dalam suatu kawasan luas memerlukan perencanaan dan penanganan yang cermat dan hati-hati. Kekeliruan dalam membuka dan mengelola lahan ini membutuhkan biaya besar dan merehabilitasinya dan sulit untuk memulihkan kondisi seperti semula. Karakteristik lahan rawa. Lahan rawa pasang surut yang luasnya mencapai 20,10 juta hektar pada awalnya merupakan rawa pantai pasang surut di muara sungai besar yang dipengaruhi secara langsung oleh aktivitas laut. Di bagian agak pedalaman, pengaruh sungai besar makin kuat sehingga wilayah ini memiliki lingkungan air salin dan air payau. Dengan adanya proses sedimentasi, kini wilayah tersebut berwujud sebagai daratan yang merupakan bagian dari delta sungai. Wilayah tersebut terletak relatif agak jauh dari garis pantai sehingga kurang terjangkau secara langsung oleh air laut waktu pasang. Oleh karena itu, wilayah tersebut saat ini banyak dipengaruhi oleh aktivitas sungai di samping pasang surut harian dari air laut. Di wilayah pasang surut terdapat dua jenis tanah utama, yaitu tanah mineral atau mineral soil jenuh air dan tanah gambut atau peat soil. Tanah mineral. Tanah-tanah mineral di wilayah pasang surut terbentuk dari bahan endapan marin yang proses pengendapannya di dalam lingkungan laut atau marin. Pada wilayah agak ke pedalaman, pengaruh sungai relatif kuat, sehingga tanah bagian atas terbentuk dari endapan sungai, sedangkan pada bagian bawah di mana terdapat bahan sulfidik atau pirit, proses pengendapan lumpur bahan tanah didominasi oleh aktivitas air laut. Tanah gambut. Menurut Soil Taxonomy, Soil Survey Stab tahun 1998, tanah gambut adalah tanah-tanah yang tersusun dari bahan organik dengan ketebalan minimal atau 60 cm bergantung pada bobot jenis dan tingkat dekomposisi bahan organik. Dalam pemanfaatan lahan gambut, perlu diperhatikan faktor ketebalan gambut. Identifikasi dan pengelompokan ketebalan gambut dibedakan atas 4 kelas, yaitu gambut dangkal sekitar 50-100 cm, gambut sedang 101-200 cm, gambut dalam 201-300 cm, dan gambut sangat dalam lebih dari 300 cm. Tanah dengan ketebalan lapisan gambut 0-50 cm dikelompokkan sebagai tanah mineral bergambut atau peaty soil. Tipologi lahan. Sistem klasifikasi topologi lahan dikembangkan oleh Widjaja Adi tahun 1995. Untuk berbagai kondisi tanah rawa, penyusunannya didasarkan pada sifat-sifat dan karakteristik tanah yang berpengaruh langsung terhadap produksi pertanian, seperti kedalaman lapisan pirit, kemasaman tanah, pengaruh garam, pengaruh pasang surut, dan ketebalan gambut. Zona lahan, rawa, dan tipe luapan. Berdasarkan batas pengaruh air pasang surut di musim hujan dan pengaruh air salin payau di musim kemarau, lahan rawa dibedakan ke dalam 3 zona, yaitu pertama rawa pasang surut air payau atau salin, kedua rawa pasang surut air tawar, dan 3 rawa non pasang surut.
Ketiga zona tersebut kira-kira sepadan dengan pembagian zona dari Sandi dan Darga tahun 1979 yang mengelompokkan lahan rawa berdasarkan kekuatan arus air sungai dan air pasang. Pada pemetaan yang lebih detail, lahan rawa pasang surut dibedakan ke dalam 4 tipe luapan air, yaitu yang pertama tipe luapan A, lahan yang selalu terluapi air pasang baik pasang besar maupun pasang kecil. Kedua, tipe luapan B, lahan yang hanya terluapi oleh pasang besar. Ketiga, tipe luapan C, lahan yang tidak pernah terluapi walau pasang besar, hanya air tanah masih dekat permukaan tanah, kurang dari 50 cm. Dan yang keempat, tipe luapan D, lahan yang tidak terluapi dan air tanah lebih dalam dari 50 cm dari permukaan tanah. Hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua lahan rawa sesuai untuk sawah. Kenyataannya, di lapangan menunjukkan bahwa komoditas diusahakan penduduk di lahan rawa tidak terbatas pada tanaman pangan, tetapi juga tanaman lain yang mempunyai keunggulan dalam produksi dan harga pasar yang baik. Jenis komoditas yang dapat dikembangkan di lahan rawa adalah tanaman tahunan atau perkebunan, buah-buahan dan sayuran, tanaman pangan lahan kering, peternakan, dan perikanan. Pemilihan komoditas perlu memperhatikan tipologi lahan dan tipe luapan. Aspek yang utama perlu diperhatikan dalam pemilihan komoditas tanah adalah: pertama, kesesuaian agroteknis, kedua, kelayakan atau potensi ekonomis, ketiga, ramah lingkungan dan berkelanjutan, dan keempat, pemasaran hasil. Kesimpulan, jenis lahan rawa yang berpotensi untuk pertanian adalah lahan potensial, lahan sulfat masam potensial, lahan gambut dangkal, dan lahan gambut sedang. Tipe luapan menentukan arah pengembangan lahan. Lahan rawa tergolong marginal dan fragile sehingga aspek teknis harus dijadikan dasar dalam pemilihan lokasi dan penerapan teknologi. Walaupun demikian, aspek sosial ekonomi berperan penting pula untuk menuju keberhasilan pembangunan pertanian di lahan rawa. Pengalaman menunjukkan kesalahan pemilihan lokasi dan penerapan teknologi mengakibatkan munculnya lahan-lahan terdegradasi, lahan bongkor atau lahan tidur, yang tersebar di Sumatera dan Kalimantan. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.